Pagoda Emas Pancer 434. Saat Xiao Nunu berjalan ke arah Huasuang, si Yuanyang dan yang lainnya, dia berkata, "Guru puncak Huasuang, aku telah membawa orang itu kembali kepadamu." Huasuang terkejut, dan dia buru-buru bertanya, "Di mana Zixue?" Xiao Nunu sedikit membalikkan badannya lalu menatap Dewa Iblis Ning di belakangnya. Dewa Iblis Ning melangkah maju dan memanggil dengan lembut, "Tuan." Semua orang saling memandang. Si Yuanyang dan si Liyue, kakak beradik, tak kuasa menahan diri untuk saling memandang. Yang terakhir tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Wah, badan asli kakak senior Jiang sangat cantik." Penampilan si Liyue sebenarnya dapat dianggap sebagai kecantikan kelas 1 di negeri dongeng Jiushu. Namun, dibandingkan dengan Jiang Zixue sendiri, masih jauh tertinggal. Huasuang berlari dengan gembira dan meraih tangan Ning Yao Mosen. Oke, aku senang kamu kembali." Ning Yao Mosen bertanya, "Tuan, apakah kamu tidak takut padaku seperti ini?" Huasuang menepuk kepalanya pelan. "Apa yang kau takutkan? Aku sendiri yang membesarkanmu, apa yang perlu kau takutkan?" Ning Yao Mosen menyentuh dahinya, dengan ekspresi yang sama seperti Jiang Zixue di awal. Dia berkata dengan sedikit khawatir, "Tapi aku dari dunia iblis." Huasuang memotongnya dan berkata dengan serius, "Kamu akan selalu menjadi murid tertua Dameng Yunfeng, dan kamu akan selalu menjadi Jiang Zixue." Si Yuanyang dan si Liyue juga melangkah maju. "Guru benar, kakak senior Jiang, kamu akan selalu menjadi bagian dari Dameng Yunfeng kami." "Kakak senior Jiang, kami sangat senang untukmu." Setelah mendengar kata-kata tulus dari beberapa orang, kegelisahan di hati Dewa Iblis Ning segera menghilang. Alasan mengapa dia tidak berani kembali adalah karena dia tidak tahu bagaimana menghadapi Huasuang dan yang lainnya dengan identitasnya saat ini. Padahal sebenarnya kekhawatirannya sama sekali tidak perlu. Baik di alam Sutian maupun alam abadi Jiushu, tidak seorang pun akan saling memandang dengan mata aneh. Karena ini adalah tempat Xiao Nunu. Xiao Nunu juga berkata, "Selamat datang kembali, Jiang Zixue." Jiang Zixue tersenyum lega. Pada saat ini, dia kembali menjadi Jiang Zixue dari negeri dongeng Jiushu. Gunung belakang puncak Damengyun. Pemandangannya indah dan energi spiritualnya melimpah. Xiao Nunu dan Jiang Zixue berdiri berdampingan. "Apakah kamu masih berpikir untuk kembali ke alam iblis?" Xiao Nunu bertanya. Jiang Zixue menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu, katakan saja padaku." Xiao Nunu menatapnya dengan heran. "Kau ingin aku memberitahumu?" Jiang Zixue menjawab, "Guru telah menjual saya kepada Anda sejak lama, jadi saya mendengarkan Anda." Xiao Nunu tersenyum. "Lagi pula, kau juga orang kuat yang telah mencapai kesempurnaan Realm of Realm Honor. Setelah menggunakan kekuatan Demon God, kau dapat mencapai level Realm of Realm Saint. Jika kau tetap berada di alam Sutian, itu pasti akan sangat membantu. Jadi, aku harus mempertahankan orang kuat sepertimu." Jiang Zixue mengangkat alisnya sedikit. "Kau ingin menahanku di sini sebagai penjahat?" Xiao Nunu menjawab, "Seorang pembantu." Jiang Zixue berkata, "Artinya sama." Xiao Nunu, "Kamu bilang kamu akan mendengarkan aku." Jiang Zixue, "Apakah Anda akan dibayar?" Xiao Nunu tertawa bodoh. Balasan ini memang sejalan dengan kepribadian Jiang Zixue. "Ya, saya akan membayar upah pada waktu yang tidak teratur." "Masih belum teratur." Jiang Zixue menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu tidak punya hati nurani." Xiao Nunu tersenyum namun tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, si Liyue berlari dari belakang dan berkata, "Tuan Xiao, Jiang Zixue, ada seorang gadis sangat cantik di luar yang ingin bertemu Anda." Xiao Nunu tersenyum. Dia sudah merasakan Nanlian ada di dekatnya. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu dan Jiang Zixue datang ke depan Nanlian. "Suamiku, Nona Jiang." Nanlian berjalan ke arah mereka berdua sambil tersenyum. Xiao Nunu mengangguk. Kondisi Nanlian jelas jauh lebih rileks daripada awalnya. Ini juga yang diharapkan Xiao Nunu untuk dilihat. Nanlian menatap Jiang Zixue dan berkata, "Nona Jiang, saya ingin meminta bantuan Anda untuk sesuatu. Bisakah kita membicarakannya?" Jiang Zixue jelas tercengang. Dia menatap Xiao Nunu dengan bingung. Sejujurnya, dia mengira Nanlian ada di sini untuk mencari Xiao Nunu, tapi dia tidak menyangka kalau ternyata dia ada di sini untuk mencarinya. Ya, dia mengangguk. Setelah itu, Xiao Nunu,
Jiang Zixue dan Nan Lian tiba di tempat yang sunyi. Nan Lian tidak membuat siapapun penasaran dan dia benar-benar mengeluarkan buku ajaib. Buku iblis ini adalah kitab suci iblis penciptaan yang diberikan kepadanya oleh leluhur iblis Sili. Nona Jiang, saya ingin mengundang Anda untuk mempelajari sutra setan penciptaan bersama saya. Jiang Zixue bahkan lebih terkejut. Nan Lian melanjutkan, karena semua kekuatan iblis dalam diri kita berasal dari leluhur iblis Sili, kekuatan dewa iblis kematian secara alami berasal darinya. Aku baru saja mencari sutra penciptaan iblis, yang mencatat metode untuk mengambil kembali kekuatan dewa iblis kematian. Selama aku mengambil kembali kekuatannya, mungkin aku bisa menjaga adikku. Nan Ruoyu dibangkitkan oleh dewa iblis kematian. Setelah iblis kematian mati, Nan Ruoyu juga akan kehilangan nyawanya. Untuk membantu Nan Ruoyu keluar dari situasinya saat ini, Nan Lian harus menemukan cara untuk memutuskan hubungannya dengan iblis kematian. Dan penciptaan sutra setan ini adalah harapan. Kemampuanku terbatas, dan ada banyak hal yang tidak ku mengerti, jadi aku ingin meminta bantuanmu. Kita bisa berlatih buku sihir ini bersama-sama dan menguraikan misteri yang terkandung di dalamnya. Kata Nan Lian serius. Meskipun Nan Lian telah mengaktifkan garis keturunan Dewa Iblis kuno, kekuatannya jauh lebih unggul dari Jiang Zixue. Tetapi apapun yang terjadi, pemahaman Nan Lian tentang dunia iblis jauh lebih rendah daripada Jiang Zixue. Agar masalah Nan Ruoyu dapat diselesaikan dengan cepat, Nan Lian berharap mendapatkan bantuan Jiang Zixue. Namun, bagi Jiang Zixue, ini jelas merupakan hal hebat tanpa ada kerugiannya. Penciptaan Kitab Suci Iblis merupakan buku harta karun nomor 1 di dunia iblis. Sekalipun Anda dapat melihat sekilas satu atau dua di antaranya, itu akan menjadi kesempatan yang luar biasa. Sekarang Nan Lian membagikannya kepada Jiang Zixue. Jiang Zixue pasti tidak akan menolak hal baik seperti itu. Jika kamu tidak takut aku akan mengintip misteri buku ajaib ini, maka aku akan senang membantu, kata Jiang Zixue. Nan Lian tersenyum dan berkata, jangan takut, aku percaya padamu. Selagi dia bicara, dia mengalihkan pandangan matanya yang indah sedikit ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu juga tersenyum sedikit. Dia juga mempercayai Jiang Zixue. Kapan itu dimulai? Jiang Zixue bertanya. Lebih cepat lebih baik, kata Nan Lian. Jiang Zixue berkata, baiklah, kalau begitu kamu tinggal di Daming Yunfeng selama beberapa hari ke depan. Nan Lian mengangguk. Oke. Jiang Zixue kemudian menoleh ke Xiao Nunu dan berkata, bagaimana kalau kamu kembali dulu? Kami berdua, setan wanita, tidak punya waktu untuk mengurusmu. Xiao Nunu tertawa dalam hati. Baiklah, kalau begitu aku kembali dulu. Setelah itu, Xiao Nunu meninggalkan Nan Lian di Daming Yunfeng, dan dia kembali ke aliansi negara terlebih dahulu. Begitu dia kembali, Wei Jiaoxiao dan Zhu Mei datang mencarinya. Saudara Xiao, kami baru saja menerima berita dari alam abadi Suhan bahwa alam abadi Biluo benar-benar runtuh. Wei Jiaoxiao begitu gembira hingga matanya berbinar. Xiao Nunu tidak berbohong padanya, dan ancaman terbesar bagi Wen Tianlin benar-benar terpecahkan. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, sekarang kanker ini telah diberantas, kamu dapat merasa tenang. Wei Jiaoxiao mengangguk, lalu berkata, ngomong-ngomong, saudara Xiao, ada hal lain yang ingin kukatakan padamu. Ini juga berita terbaru dari alam abadi Suhan. Ini adalah peristiwa besar yang hanya terjadi sekali dalam 10.000 tahun. Oh, Xiao Nunu menatap pihak lain dengan bingung. Wei Jiaoxiao berkata dengan misterius. Pertempuran abadi untuk memperebutkan kekuasaan para jenius akan segera dimulai. Para jenius tak tertandingi dari semua alam abadi akan berpartisipasi di dalamnya. Kontes keajaiban abadi. Mendengar perkataan Wei Jiaoxiao, Xiao Nunu tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan sedikit ekspresi terkejut di wajahnya. Zhu Mei juga berkata, sepertinya Tuan Xiao belum tahu tentang ini. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya. Zhu Mei berkata, itu akan menjadi pesta yang luar biasa. Itu adalah kompetisi di antara semua jenius tertinggi di alam abadi utama yang tidak akan mereka lewatkan. Pada saat itu, para jenius yang kuat dari semua alam abadi utama akan berkumpul bersama dan bertarung. Hanya memikirkannya saja akan membuatmu merasa terkejut. Wei Jiaoxiao segera berkata, saudara Xiao, dengan kekuatanmu, aku pikir kamu pasti akan bersinar dalam kompetisi abadi ini.
Apakah kamu tertarik untuk berpartisipasi? Tanpa menunggu Xiao Nunu menjawab, Zhu Mei di sampingnya tertawa dan berkata, bagaimana mungkin Tuan Xiao melewatkan acara akbar yang hanya terjadi sekali dalam 1000 tahun? Ini bukan hanya kompetisi antar jenius, tetapi juga perebutan sumber daya. Jika Anda tidak berpartisipasi, itu sama saja dengan menyerahkan banyak sumber daya kepada orang lain. Mendengar ini, mata Xiao Nunu sedikit menyipit. Sejujurnya, jika itu hanya pertarungan sederhana demi reputasi palsu, Xiao Nunu tidak akan peduli. Tetapi jika ada cara untuk mendapatkan sumber daya yang berharga, Xiao Nunu tidak perlu melewatkannya. Meskipun Xiao Nunu memperoleh banyak hal baik dari negeri dongeng Biluo kali ini, pada akhirnya semua itu hanyalah sumber daya negeri dongeng tingkat 5 biasa. Dengan sumber daya ini, alam sutian paling banyak dapat mencapai tingkat negeri dongeng tingkat kelima. Jika Xiao Nunu ingin mengejar tujuan yang lebih tinggi, sumber daya yang dimilikinya saat ini jelas tidak cukup. Jalan latihan spiritual sangatlah kejam. Jika kamu tidak menjadi kuat, cepat atau lambat kamu akan ditelan oleh orang lain. Sepanjang perjalanan, Xiao Nunu telah melihat banyak hal. Sekalipun Anda tidak menimbulkan masalah, suatu hari, masalah akan menemukan Anda tanpa alasan. Mirip seperti negeri dongeng Kyushu pada masa itu, yang energi spiritualnya dijarah paksa oleh alam sutian. Misalnya, alam abadi Muxi, alam Hongluo, dan alam abadi lainnya dikirim langsung oleh Dewa Iblis Abadi untuk berkorban kepada bola jiwa darah. Oleh karena itu, menjadi lemah adalah dosa asal. Tentu saja, yang paling penting adalah beberapa permaisuri dan Ratu Iblis di Menara Emas Pancer. Xiao Nunu berjanji kepada mereka secara pribadi bahwa suatu hari, dia akan membuka Menara Emas Pancer dan mengembalikan kebebasan mereka. Oleh karena itu, latihan Xiao Nunu belum berakhir. Ia masih perlu terus mendaki. Xiao Nunu bertanya, kapan turnamen keajaiban abadi akan dimulai? Wei Zhao menjawab, waktu untuk babak penyisihan seharusnya sekitar sebulan, tetapi kita akan berangkat paling lama 10 hari. Xiao Nunu sedikit mengernyit, secepat itu. Wei Zhao mengangguk, ya, karena skala turnamen keajaiban abadi sangat besar. Ada hampir 3.000 area kompetisi untuk babak penyisihan saja. Area terdekat dengan kita adalah di Negeri Peri Limbo. Negeri Peri Limbo adalah negeri peri tingkat 6. Kita akan membutuhkan banyak waktu untuk mencapai Negeri Peri Limbo, jadi semakin cepat kita berangkat semakin baik. Mendengar apa yang dikatakan Wei Zhao, wajah Xiao Nunu semakin terkejut. Lebih dari 3.000 zona kompetisi. Apa konsepnya ini? Sungguh luar biasa hanya dengan memikirkannya. Lalu berapa jumlah orang di setiap area kompetisi? Xiao Nunu bertanya dengan rasa ingin tahu. Wei Zhao menjawab, sulit untuk mengatakannya, setidaknya puluhan ribu, paling banyak ratusan ribu. Kekuatan setiap zona berbeda, jadi jumlah pesertanya juga berbeda, perkiraan tertinggi adalah ratusan ribu. Zhu Mei berkata, kekuatan zona Limbo Fairyland sedang, jadi jumlah pesertanya seharusnya tidak sedikit. Xiao Nunu berseru diam-diam. Ada 3.000 zona kompetisi, dan setiap zona memiliki sedikitnya puluhan ribu orang. Ini angka yang sangat besar. Itu benar-benar pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk supremasi di dunia peri. Saudara Xiao, jangan ragu-ragu. Paling buruk, kita bisa ikut bersenang-senang saja dan melihat apa yang terjadi saat kita sampai di negeri dongeng Limbo. Wei Zhao sangat bersemangat. Dia sangat menantikannya. Xiao Nunu mengangguk. Baiklah, kalau begitu kita pergi bersama. Wei Zhao sangat gembira, dia tersenyum dan berkata, mari kita ambil kesempatan ini untuk langsung naik ke puncak dan membunuh semua jenius di dunia peri. Zhu Mei memutar matanya dan berkata dengan tidak senang. Sesumbar saja semampumu. Jangan sampai gagal di babak penyisihan, aku akan benar-benar tertawa terbahak-bahak. Wei Zhao mengerutkan kening. Siapa yang kau pandang rendah? Lagi pula, aku juga seorang Realm Master, tidak akan ada masalah untuk lolos babak penyisihan. Zhu Mei berkata, itu belum tentu benar, aku tidak berusaha membuatmu patah semangat, di mata dunia peri tingkat tinggi itu, dunia peri tingkat keempat kita benar-benar bukan apa-apa, dan, jika terjadi kesalahan, kekuatan para dewa kuno juga akan berpartisipasi dalam pertempuran untuk para jenius ini. Jadi, babak penyisihan sebenarnya tidak semudah itu. Oh, lihat apa yang kamu katakan, antusiasmeku langsung padam dalam sekejap. Wei Zhao terdiam.
Pembicara mungkin tidak bermaksud demikian, tetapi pendengar mungkin menganggapnya serius. Ketika Xiao Nunu mendengar kata-kata dewa kuno, hatinya tidak bisa tidak menegang. Nenek moyang semua iblis di dunia iblis, leluhur iblis Sili, dibunuh oleh orang kuat dari para dewa kuno. Selain itu, Xiao Nunu juga memiliki dekrit para dewa di tangannya, yang merupakan senjata ajaib para dewa kuno. Jika suatu saat aku mengalami hal itu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Di aula yang megah, Xiao Nunu menemukan Ratu Taiyu Huang. Taiyu Huang sangat senang melihat Xiao Nunu. Apakah kamu akan melakukan perjalanan jauh lagi? Dia bertanya. Xiao Nunu tersenyum. Sepertinya kamu telah menguasai aturannya. Ratu Taiyu Huang tersenyum dan berkata, saya telah menerima berita. Dikatakan bahwa pertempuran keajaiban abadi akan segera dimulai. Banyak keajaiban dan makhluk tertinggi di dunia peri akan berpartisipasi. Xiao Nunu sedikit terkejut. Bagaimana kamu tahu? Ratu Taiyu Huang menjawab, berita telah dikirim dari alam Yan, alam Likue, dan alam peri Ehai. Sekarang alam peri Jeushu, alam Sutian, alam Yan, alam Likue, dan alam peri Ehai pada dasarnya terhubung. Tidak peduli pihak mana yang memiliki berita, itu dapat dibagikan pada saat pertama. Xiao Nunu bahkan lebih terkejut. Saya harus mengatakan bahwa Ratu Taiyu Huang memiliki kemampuan eksekusi yang kuat. Sebelum Xiao Nunu pergi ke alam iblis, pihak lain menyebutkan bahwa mereka ingin menghubungkan beberapa alam peri sepenuhnya. Tanpa diduga, itu selesai dalam waktu yang singkat. Terima kasih atas kerja kerasmu, kata Xiao Nunu. Tidak sulit. Ratu Phoenix tersenyum manis, lalu bertanya, yang sebelumnya pasti Nona Nanlian, kan? Xiao Nunu mengangguk, ya. Ratu Taiyu Huang, kamu sangat cantik, bahkan aku merasa malu pada diriku sendiri. Xiao Nunu tersenyum. Sejujurnya, Ratu Taiyu Huang tidak jauh lebih buruk dari Nanlian. Dan mereka ada berbagai jenis. Menurut Xiao Nunu, tidak perlu membandingkan keduanya. Berapa kekuatan keseluruhan alam Sutian sekarang? Xiao Nunu bertanya. Itu terus meningkat dengan stabil, dan, selain kamu, orang kuat lain di ranah Realm Master akan segera tiba. Kata Ratu Taiyu Huang. Dia tidak tahu bahwa Xiao Nunu telah berhasil mencapai tingkat Sein. Oh, siapa itu? Xiao Nunu bertanya. Nona Ahman, jawab Ratu Taiyu Huang. Xiao Nunu mengangguk. Wujud asli Ahmen adalah seekor banteng liar primitif. Terakhir kali Xiao Nunu pergi ke alam iblis, dia memberi Ahmen pil Master Alam dan beberapa kristal abadi Master Alam. Itu sangat dekat dengan wilayah Realm Master. Ratu Taiyu Huang berkata, Yue Yun Miao dari alam batu juga telah berhasil maju ke alam Kaisar Alam, dan Lei Qiong, Qizusan, Lu Dingxiu dan yang lainnya akan segera tiba. Mendengar apa yang dikatakan Ratu Taiyu Huang, Xiao Nunu merasa senang dari lubuk hatinya. Semakin cepat kultivasi setiap orang meningkat, semakin menjanjikan masa depan alam abadi 9 provinsi. Segera, Xiao Nunu mengeluarkan setumpuk tas penyimpanan lainnya. Kali ini di alam iblis, aku memperoleh banyak sumber daya dari orang-orang di alam abadi Biluo. Kau dapat membagikannya. Mendengar ini, Ratu Taiyu Huang sangat terkejut. Negeri dongeng Biluo adalah negeri dongeng tingkat kelima yang memiliki sumber daya melimpah. Ada artefak abadi tingkat dewa kuno, ramuan yang dihormati di dunia, teknik seni bela diri tingkat dewa kuno, buah dan ramuan abadi, dan masih banyak lagi. Sumber daya ini sangat mewah. Ratu Taiyu Huang memeriksanya dan tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di wajah cantiknya. Dia menatap Xiao Nunu dan berkata, bagaimana denganmu? Xiao Nunu berkata, aku juga menyimpan sebagian. Ratu Taiyu Huang kemudian merasa lega menerimanya. Dia kemudian bertanya, apakah kau ingin mengirim beberapa sumber daya ke alam abadi Ehai juga? Alam abadi Ehai sangatlah istimewa. Awalnya mereka adalah musuh, namun pada akhirnya mereka memilih untuk tunduk pada Xiao Nunu. Sebagai perbandingan, alam Likue dan alam batu memiliki prioritas dalam menikmati sumber daya. Xiao Nunu menjawab, urus saja distribusinya. Xiao Nunu sangat yakin dengan apa yang dilakukan Ratu Taiyu Huang. Dia mengangguk. Oke. Kemudian dia bertanya, kapan kamu berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi keajaiban abadi? Xiao Nunu menjawab, saya akan pergi dalam 10 hari. Puncak awan mimpi besar, gunung belakang, di sebuah lembah terpencil. Ada 3 sosok yang duduk di altar. Ketiga orang tersebut adalah Nanlian,
Jiang Zixue, dan Nan Ruoyu. Pada saat ini, Nan Ruoyu sedang duduk di tengah altar. Nan Lian dan Jiang Zixue masing-masing berada di sisi kiri dan kanan. Di puncak gunung di sebelah timur lembah, Xiao Nunu menyaksikan pemandangan di hadapannya. Kakak, Nona Jiang dan aku akan menggunakan sutra iblis penciptaan untuk menghapus keinginan Dewa Iblis Kemah Teihan dan mengubah jiwa iblisnya menjadi kekuatan jiwa murni. Kemudian kau akan memurnikan kekuatan jiwa itu dan membalikkan keadaan, kata Nan Lian. Ekspresi Nan Ruoyu masih relatif tenang. Sebenarnya, dia sudah bersiap untuk pergi. Jiang Zixue juga berkata, nanti kita akan mengaktifkan formasi sihir penciptaan. Formasi ini juga termasuk dalam sutra iblis penciptaan. Saat kamu menyerap kekuatan jiwa Dewa Iblis Kemah Teihan, kamu akan memperoleh kekuatannya darinya. Saat kamu menyempurnakannya sepenuhnya, kamu dapat menyingkirkan kendalinya. Nan Ruoyu mengangguk. Ya, kemudian, Nan Lian dan Jiang Zixue saling berpandangan, lalu segera membentuk segel dengan tangan mereka, dan mengaktifkan sutra iblis penciptaan pada saat yang bersamaan. Ledakan. Detik berikutnya, aura iblis gelap menyelimuti langit. Seketika itu juga, lembah luas itu langsung tertutup awan gelap. Berdengung. Di atas altar, susunan sihir berwarna merah tua dengan cepat terbuka, seperti rolet berwarna darah, berputar perlahan. Saat itu juga Nan Lian mendapat ide. Ledakan. Ruang itu retak bagaikan cermin yang pecah. Saat retakan seperti cakar iblis menyebar, sebuah tangan giok putih besar terentang. Di tangan besar itu, terdapat jiwa jahat Dewa Iblis pertanda Kemah Teihan. Reaksi pertama Iblis Kemah Teihan adalah melarikan diri. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas keluar. Namun tak lama kemudian, sebuah penghalang merah menghalangi jalannya. Ledakan. Setan Kemah Teihan segera bangkit kembali. Dia segera mengubah arah dan bergegas ke tempat lain. Lalu dia terjatuh kembali. Jelaslah bahwa Iblis Kemah Teihan sudah terperangkap dalam sangkar dan tidak bisa melarikan diri. Jangan buang waktu, kau tidak bisa melarikan diri. Suara Xiao Nunu terdengar. Desir, Xiao Nunu muncul entah dari mana di atas lembah. Setan maut ketakutan, lalu menampakkan raut wajah yang ganas. Lebih baik aku mati daripada dimurnikan olehmu. Setelah berkata demikian, Dewa Iblis Kemah Teihan hendak menghancurkan dirinya sendiri. Tapi Nan Lian dan Jiang Zixue sudah mempersiapkan diri dengan baik. Kedua wanita itu dengan cepat membentuk segel, dan tiba-tiba, formasi di kehampaan melepaskan kekuatan yang dahsyat. Kemudian, mantra aneh dan kuno tiba-tiba muncul pada jiwa Iblis Kemah Teihan. Ini adalah kekuatan Iblis Kemah Teihan langsung terkunci oleh mantra ini. Kemudian, rune-rune ini, bagaikan serangga iblis yang misterius, melahap jiwa iblis dari Dead Demon. Tidak, Iblis Kemah Teihan merasakan kesadaran dan pikiran jahatnya dihapus secara paksa. Nan Lian menatap pihak lain dengan acuh tak acuh. Kekuatanmu sendiri berasal dari leluhur iblis Sili. Sekarang aku akan mengambilnya kembali dengan sutra iblis penciptaan. Apa katamu? Dewa Iblis Kemah Teihan membelalakkan matanya. Dia tidak pernah begitu takut. Sutra iblis penciptaan sangat kuat. Dalam waktu kurang dari sesaat, itu menghancurkan semua pikiran Dewa Iblis Kemah Teihan. Pada saat ini, jiwa iblis ini telah berubah menjadi kekuatan jiwa murni. Namun, roh jahat Iblis Kemah Teihan tidak menghilang. Karena begitu menghilang, Nan Ruoyu juga akan mati. Kakak, kamu harus memurnikan kekuatan jiwa ini sebelum menghilang. Selama periode ini, kami akan membantu Anda dengan sutra setan penciptaan. Jangan khawatir, pikiran jahat Dewa Setan Kemah Teihan telah sepenuhnya sirna. Sekarang ini hanya energi biasa dan tidak akan membahayakanmu, kata Nan Lian. Nan Ruoyu mengangguk sedikit. Seketika, kekuatan jiwa Dewa Iblis Kemah Teihan mengembun menjadi bola energi yang mirip dengan manik-manik jiwa, dan energi ini kemudian menyatu di tengah alis Nan Ruoyu. Xiao Nunu berjaga di sampingnya sepanjang waktu. Meskipun kultivasi Nan Lian sekarang sangat tinggi, dia masih merasa lebih nyaman dengan Xiao Nunu di sisinya. Di pagoda emas Pancer, Dewa Mabuk yang memikat berkata, sutra iblis penciptaan, ini memang bagus. Pikiran jahat Dewa Setan Kemah Teihan telah terhapus sepenuhnya. Jika tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, wanita itu seharusnya bisa diselamatkan. Dewa Pedang Berekor 9 juga berkata, istrimu memiliki masa depan yang tidak terbatas. Batas atas garis keturunan Dewa Iblis kuno sangat tinggi.
Dia akan menjadi salah satu penolongmu yang paling hebat di masa depan. Mendengar ini, mata Xiao Nunu berbinar. Setelah beberapa hari, kondisi Nan Ruoyu menjadi lebih stabil. Dia duduk di altar, dengan cahaya rune yang unik berkeliaran di sekelilingnya. Nan Lian juga menghela napas lega dari lubuk hatinya. Tampaknya penciptaan Sutra Iblis masih sangat berguna. Jiang Zixue di sisi lain juga berdiri perlahan. Selanjutnya, kita hanya perlu menunggu sampai dia benar-benar menyempurnakan kekuatan jiwanya. Nan Lian menatapnya. Terima kasih, Nona Jiang. Jiang Zixue melambaikan tangannya. Saya harus berterima kasih, kalau tidak saya tidak akan bisa mendapatkan akses ke buku harta karun penciptaan Sutra Iblis. Nan Lian tersenyum tipis, lalu dia menghampiri Xiao Nunu. Suamiku. Ada sedikit kelembutan di mata Xiao Nunu. Akhirnya, masalah yang merepotkan telah teratasi. Nan Lian mengangguk ringan. Ya, gara-gara dirinya lah semua kerabat di sekitarnya meninggal secara tragis. Sekarang Nan Ruoyu telah diselamatkan, itu dapat dianggap telah melunasi hutang yang dirasakan Nan Lian. Nan Lian berkata, kakakku berkata, jika dia bisa selamat, dia akan kembali ke dinasti Yushui, kembali ke tempat dia dulu tinggal, menghadapi takdirnya sendiri, mengucapkan selamat tinggal pada apa yang terjadi di masa lalu, dan memulai hidupnya lagi. Xiao Nunu bertanya, lalu apakah kamu ingin kembali juga? Nan Lian menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan pergi kemanapun, aku ingin tinggal dan membantumu, suamiku. Xiao Nunu tersenyum, ragu-ragu sejenak, lalu berkata, ya Ner, aku akan meninggalkan alam Sutian dalam beberapa hari. Setelah itu, Xiao Nunu menceritakan secara singkat kejadian yang berkaitan dengan kontes keajaiban abadi. Setelah mendengar ini, Nan Lian berkata, kalau begitu aku akan pergi bersama suamiku. Namun Xiao Nunu berkata, ya Ner, bagaimana kalau kamu tetap di alam Sutian? Nan Lian sedikit tertegun, lalu mengangguk sambil tersenyum. Oke. Xiao Nunu, kau tidak ingin menanyakan alasannya padaku? Nan Lian menjawab, tidak. Suamiku pasti punya alasan sepertimu untuk melakukan ini, dan Yaner akan mendengarkanmu. Kompetisi keajaiban abadi ini pasti akan dipadati orang, dan mungkin orang-orang dari Dewa Kuno akan berpartisipasi. Nan Lian telah mengaktifkan garis keturunan Dewa Iblis Kuno. Dia memiliki identitas khusus. Begitu identitasnya terbongkar, dia akan berada dalam bahaya besar. Nan Lian tentu saja ingin bersama Xiao Nunu. Dia ingin tinggal bersama Xiao Nunu selamanya. Namun dia masih mendengarkan Xiao Nunu. Nan Lian menatap pihak lain dengan penuh kasih sayang. Selama suamiku pergi, Nona Jiang dan aku akan berkonsentrasi pada latihan Sutra Iblis Penciptaan dan berusaha untuk mencapai tingkat leluhur Iblis Sili sesegera mungkin. Namun, Yaner hanya punya satu permintaan, pergilah dengan selamat dan kembalilah dengan selamat. Berangkat dengan selamat dan kembali dengan selamat. Ini adalah satu-satunya keinginan Nan Lian. Setelah jeda, Nan Lian melanjutkan, tentu saja, aku akan selalu memperhatikan situasi kompetisi kebanggaan abadi. Jika ada orang yang cukup buta untuk menyakiti suamiku, aku akan membunuhnya secara diam-diam. Jika ada orang buta yang menyakiti suamiku, aku akan membunuhnya secara diam-diam. Xiao Nunu tidak dapat menahan tawa ketika mendengar apa yang dikatakan Nan Lian. Di dasar lembah, Jiang Zixue menatap mereka berdua dengan sedikit jijik dan berkata, bisakah kalian berhenti menunjukkan kasih sayang di hadapanku? Nan Lian segera meminta maaf. Maafkan aku, maafkan aku. Dia kemudian berbisik kepada Xiao Nunu. Suamiku, kamu kembali dulu, aku akan datang menemuimu di malam hari. Xiao Nunu tersenyum dan pergi lebih dulu. Pikiran jahat Dewa Iblis Kemah Teihan telah terhapus, jadi Xiao Nunu tidak perlu khawatir dengan masalah apapun. Tentu saja, dengan tingkat kultivasi Nan Lian saat ini, apalagi seorang Dewa Iblis Kemah Teihan, bahkan jika para Dewa Iblis dari dunia Iblis masih hidup, mereka tidak akan menjadi ancaman baginya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa, selain mantan leluhur Iblis Sili, Nan Lian saat ini dapat dianggap sebagai orang nomor satu di dunia Iblis. Tapi, ini hanyalah dunia Iblis. Alam setan lainnya tidak termasuk. Setelah beberapa hari, Nan Ruoyu telah sepenuhnya memurnikan kekuatan jiwa Dewa Iblis Kemah Teihan dan mengambil sebagian kekuatannya. Jiu Yue Yuan juga kembali ke alam Sutian bersama Lin Yue.
Xiao Nunu lalu memberitahu Jiu Yueyuan bahwa dia akan pergi ke negeri dongeng Limbo untuk berpartisipasi dalam kompetisi keajaiban abadi. Jiu Yueyuan bertanya, apakah kakak Yan akan pergi bersamamu? Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, Yaner akan tinggal untuk berlatih sutra setan penciptaan dan mengambil alih alam Sutian untukku. Jiu Yueyuan mengangguk pelan, kalau begitu aku akan tinggal dan berlatih dalam pengasingan juga. Meskipun Jiu Yueyuan akan menerobos alam kaisar alam dan memiliki sejumlah kekuatan untuk menemani Xiao Nunu ke alam abadi Limbo, dia jelas tidak cukup baik di hadapan orang-orang kuat di alam abadi tingkat tinggi. Terlebih lagi, bahkan orang kuat setingkat Nan Lian pun memilih untuk tetap tinggal. Oleh karena itu Jiu Yueyuan tidak punya rencana untuk pergi ke sana. Dia tidak ingin ketinggalan terlalu jauh. Xiao Nunu dengan lembut membelai pipi Jiu Yueyuan dan berkata, Yuaner, kecepatan latihanmu sudah cukup cepat. Prestasimu di masa depan pasti tidak akan rendah. Kamu tidak perlu terlalu cemas. Xiao Nunu memahami hati Jiu Yueyuan dengan sangat baik. Saat Xiao Nunu pertama kali tiba di negeri dongeng Jiushu, dia hanyalah seorang yang bukan siapa-siapa. Namun, Jiu Yueyuan tidak peduli. Ia pernah berkata, asal ada orang yang disukainya, ia akan rela bersamanya, sekalipun orang itu orang biasa yang tak dikenalnya, dan dia tidak akan memaksakan diri untuk bersama seseorang yang tidak disukainya sekalipun orang tersebut adalah seorang jenius dan penguasa dunia yang terkenal. Kecintaan Jiu Yueyuan pada Xiao Nunu tetap konsisten. Tidak peduli apakah dia adalah murid sekte di masa lalu selama periode Istana Suci Xuanyuan, atau dia sekarang adalah penguasa dunia peri, Jiu Yueyuan tidak pernah berubah. Orang yang disukainya selalu Xiao Nunu. Jadi, hal yang sama berlaku untuk Xiao Nunu. Terlepas dari tingkat kultivasi Jiu Yueyuan, dia tetap penting di hati Xiao Nunu. Tersentuh oleh kelembutan di mata Xiao Nunu, Jiu Yueyuan sedikit mengangkat mata indahnya, dengan cahaya lembut di matanya. Sudut mulutnya terangkat sedikit, memperlihatkan senyum tipis. Beberapa hari kemudian, Xiao Nunu, Wei Jiaoxiao dan Zhu Mei memulai perjalanan ke negeri dongeng Limbo. Mereka bertiga berada di dalam kapal perang terbang, yang bergerak semakin jauh. Semua orang dari alam Sutian maju untuk mengantarnya. Selain Nan Lian, Jiu Yueyuan dan orang-orang dari aliansi negara, Jianzhu, Tuan Muda Yunhen, Long Yuan, Gadis Sura, leluhur klan Lin Lin Heyu dan yang lainnya juga datang. Semua orang melambaikan tangan dan berteriak pada kapal terbang itu. Leluhur pedang berkata, Master Aliansi Xiao, ku dengar bahwa kontes keajaiban abadi dibagi menjadi babak penyisihan dan final. Saat kau berhasil masuk ke babak final, kami semua di negeri dongeng 9 provinsi akan mendukungmu. Tuan Muda Yunhen berkata, benar sekali, Master Aliansi Xiao, kau akan menang. Leluhur klan Lin tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Menantu klan Lin kita pasti akan bersinar dalam kontes keajaiban abadi ini. Aku yakin. Melihat banyak wajah yang dikenalnya di bawah, Xiao Nunu tersenyum tenang. Klan Lin berkumpul bersama. Linmu menggelengkan kepalanya dan berkata, sayang sekali kekuatanku rendah, kalau tidak, aku juga ingin pergi ke medan perang kebanggaan abadi untuk melihat dunia. Lin Fan berkata, saya mendengar bahwa orang-orang dari alam peri tingkat pertama dan kedua juga akan berpartisipasi. Linmu, lupakan saja, kita bahkan belum mencapai ranah raja. Paling-paling, kita bisa menindas orang-orang di ranah penguasa ranah. Jika kita lumpuh, itu akan sangat memalukan. Lin Suekiao, lain kali, kita tunggu saja lain kali. Di sisi lain, Wanyan Yi berbaring di punggung Raja Katak Iblis 10.000 tahun, dengan kaki disilangkan, tampak santai. Menantikan kembalinya saudara Xiao dengan kemenangan. Raja Katak Iblis 10.000 tahun berkata, Wanzi kecil, akhir-akhir ini latihanmu agak lamban. Wanyan Yi menjawab, tidak apa-apa. Lagi pula, aku punya kakak Xiao yang melindungiku, jadi aku tidak perlu bersikap terlalu serius. Mendengar hal ini, Raja Katak Iblis 10.000 tahun menyingkirkan pihak lain dari punggungnya. Hei, 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 apa yang kau lakukan? Kodok tua, Wanyan Yi tenang. Raja Katak Iblis 10.000 tahun menjawab, aku akan berlatih dengan kakak Men. Aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu. Wanyan Yi tercengang. Apakah itu banteng primitif? Raja Katak Iblis 10.000 tahun berkata, ya, dengan bantuan kakak Men, kura-kura hitam air lemah,
kura-kura pemelihara air, dan belalang darah naga semuanya telah meningkatkan kultivasi mereka. Aku juga harus berlatih, kalau tidak kekuatanku akan terlalu lemah dan posisiku di aliansi negara akan terancam. Setelah berkata demikian, Raja Katak Iblis 10.000 tahun menendang kakinya dan pergi ke tempat lain. Wanyan Yi menggaruk kepalanya. Itu benar. Bagaimanapun, aku adalah anggota non-staf aliansi provinsi dan seorang semi-veteran. Aku tidak bisa terlalu lemah. Di sisi lain, kakak beradik Sun Yifu dan Sun Lingyao juga berdiri di puncak gunung, memandangi kapal perang terbang yang berangkat dari kejauhan. Sun Yifu berkata, kompetisi kebanggaan abadi adalah kompetisi yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia abadi. Sun Lingyao berkata, saudaraku, Tuan Xiao pasti akan menunjukkan kehebatannya. Sun Yifu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar menganggapnya sebagai idola. Sun Lingyao mengangkat alisnya sedikit. Ya, Master Xiao telah membawa alam sutian ke puncaknya saat ini dengan usahanya sendiri. Belum lagi aku, semua orang di seluruh alam sutian adalah pengagumnya. Sun Yifu bertanya, bagaimana pendapatmu tentang dia dibandingkan dengan saudaramu? Siapa yang lebih kamu kagumi? Mata Sun Lingyao menoleh, lalu tersenyum. Saudaraku, tiba-tiba aku teringat bahwa tugas alkimia yang diberikan oleh Ratu Taiyu Huang kepadaku belum selesai. Aku harus kembali untuk membuat pil. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Sun Lingyao lari. Sun Yifu terdiam. Dia menatap langit dan bergumam, bukan hal mudah untuk menonjol dalam kompetisi keajaiban abadi. Di bangunan istana yang lain, Yan Ying cemberut dan berkata, Xiao Nunu mengingkari janjinya lagi. Dia berkata akan kembali ke alam bawah bersama kita, kembali ke Akademi Abadi Fana, kembali ke Sekte Piao Miao. Ying Jinhuan di samping tersenyum dan kemudian berkata, kamu salah paham. Dia tidak mengingkari janjinya kali ini. Yan Ying menatapnya dengan bingung. Ying Jinhuan berkata, beberapa hari yang lalu, dia datang kepada saya dan bertanya apakah saya ingin kembali, tetapi kali ini, saya menolak. Yan Ying, kenapa? Ying Jinhuan, karena aku tahu dia akan berpartisipasi dalam kompetisi keajaiban abadi, jadi aku ingin dia beristirahat beberapa hari lagi dan menyesuaikan kondisinya. Yan Ying, baiklah, kalau begitu, apakah kita masih harus menunggu Xiao Nunu? Atau haruskah kita kembali sendiri dalam beberapa hari? Ying Jinhuan menjawab tanpa ragu. Tunggu, tidak peduli berapa lama pun, aku akan menunggu. Kapal perang terbang nan elok itu lenyap di atas angkasa alam sutian, kemudian melesat menembus kehampaan sepanjang jalan, menuju ke arah negeri dongeng Limbo. Mata Wei Jiaoxiao penuh dengan antisipasi. Akhirnya kita berangkat. Aku sangat bersemangat akhir-akhir ini. Zhu Mei memutar matanya ke arahnya. Sudah kubilang jangan terlalu bersemangat. Kalau kamu gagal di babak penyisihan, kamu harus kembali lebih awal. Wei Jiaoxiao tersenyum bangga. Hei, jangan meremehkanku. Aku telah menerobos ke tahap tengah alam mulia, dan tahap akhir sudah dekat. Zhu Mei berkata, Anda berbicara tentang semua orang yang belum berhasil. Mata Wei Jiaoxiao berbinar. Kau juga berhasil. Zhu Mei mengangkat alisnya. Tentu saja. Saat dia berkata demikian, dia melihat ke arah Xiao Nunu. Terima kasih kepada beberapa kristal suci alam yang diberikan Tuan Muda Xiao kepadaku. Wei Jiaoxiao berkata, aku juga ingin berterima kasih kepada saudara Xiao atas sumber daya yang diberikannya kepadaku. Dalam pertempuran di alam iblis, banyak orang kuat di alam peri Biluo meninggal. Xiao Nunu memperoleh banyak sumber daya darinya. Xiao Nunu juga memberikan sebagian kepada Wei Jiaoxiao dan Zhu Mei, seperti ramuan, artefak kuno, kristal suci dunia dan sebagainya. Kedua sahabat ini masih sangat layak untuk dijadikan teman. Mendengar Zhu Mei juga berhasil menembus alam baka, Wei Jiaoxiao pun tak lagi merasa bangga. Ia lalu menatap Xiao Nunu dan berkata, Kakak Xiao, kita masih akan butuh waktu yang lama untuk sampai di negeri dongeng Limbo. Xiao Nunu menjawab, tidak apa-apa, aku masih punya urusan. Zhu Mei bertanya, Tuan Xiao, apakah Anda akan berlatih? Xiao Nunu mengangguk, ya. Wei Jiaoxiao berkata, kalau begitu, anggap saja kapal perang terbang ini terbang sendiri. Kapal ini bisa mencapai negeri dongeng Limbo sendiri, dan kita juga bisa memanfaatkan waktu ini untuk menyerap lebih banyak kekuatan dari kristal peri suci alam untuk melihat apakah kita bisa meningkatkan kultivasi kita sedikit lebih baik.
Zhu Mei mengangguk setuju. Lalu mereka bertiga memasuki kabin. Ruang di dalam kabin sangat luas dan memiliki beberapa lantai. Setiap lantai memiliki beberapa ruangan. Setelah Xiao Nunu berjalan ke salah satu ruangan, dia duduk di dalam dan mulai berlatih dengan tenang. Waktu selama latihan berlalu dengan cepat. Dalam sekejap, lebih dari 10 hari berlalu. Suatu hari, suara Wei Jiaoxiao datang dari luar. "Kakak Xiao, kakak muda Zhu Mei, kita sudah sampai di negeri Dongeng Lingbo." Mendengar hal ini, Xiao Nunu dan Zhu Mei masing-masing keluar dari kamar mereka. Pada saat ini, kapal perang terbang yang ditumpangi ketiga orang itu telah tiba di wilayah negeri Dongeng Lingbo. Dan, di langit di atas negeri Dongeng Lingbo, tampak banyak perahu terbang, tunggangan terbang, dan senjata ajaib terbang. Para jenius dan penguasa dari berbagai negeri dongeng tampaknya tengah menghadiri konferensi besar negeri dongeng, dan pemandangannya sungguh spektakuler. Ya dewa, sungguh spektakuler. Zhu Mei tidak dapat menahan diri untuk berseru. Kapal terbang yang sangat mewah melintasi langit, sungguh spektakuler. Ini persis seperti adegan pertarungan antar jenius yang aku bayangkan. Wei Jiaoxiao juga berkata, angin dan awan telah berkumpul, dan yang kuat telah berkumpul. Ekspresi Xiao Nunu juga sedikit berubah. Sebagai negeri dongeng tingkat ke-6, negeri Dongeng Lingbo memiliki fondasi yang sangat mendalam. Ada banyak gunung suci yang tergantung terbalik di kehampaan, dan di atas gunung suci tersebut, ada banyak kota yang megah. Para jenius yang datang dari berbagai alam abadi semuanya memiliki temperamen yang luar biasa dan menonjol. Namun, pada saat ini, terdengar raungan memekakkan telinga dari seekor binatang raksasa dari belakang. Mengaum, kehampaan berguncang, langit dan bumi berubah warna, kemudian pemandangan damai pun hancur. Semua yang di depan, minggir. Sebuah suara memerintah datang dari belakang. Satu demi satu, kapal perang terbang itu terbalik karena kekuatan yang sangat besar. Sebelum Xiao Nunu, Wei Jiaoxiao, dan Zhu Mei sempat bereaksi terhadap apa yang terjadi, sebuah kekuatan tumbukan dahsyat menghantam kapal perang terbang yang mereka tumpangi. Dengan suara bang yang keras, kapal perang yang mereka tumpangi langsung hancur berkeping-keping. Ledakan, tanpa peringatan, atau waktu reaksi. Kapal perang terbang di bawah Xiao Nunu, Wei Jiaoxiao dan Zhu Mei dihancurkan berkeping-keping oleh kekuatan yang mengerikan. Ketiganya langsung berhamburan dan melesat ke kehampaan yang lebih tinggi. Tak lama kemudian, ketiganya menemukan masalahnya. Yang saya lihat hanyalah kapal perang yang sangat besar. Struktur kapal perang seperti perahu naga. Pola naga muncul di kedua sisi kapal perang. Pola binatang itu bagaikan nyala api yang menyala-nyala, dan ruang di sekelilingnya terdistorsi oleh nyala api itu. Xiao Nunu mengerutkan kening. Sekilas dia bisa tahu bahwa jiwa naga yang kuat tersegel di kapal perang ini. Oleh karena itu, kapal perang ini dapat mengeluarkan raungan naga yang keras. Perahu naga itu sangat mewah. Dan kabin di atasnya seperti istana besar. Walau telah menghancurkan beberapa kapal perang, tampaknya tidak ada niatan untuk berhenti. Ia tetap melaju-maju seolah tidak terjadi apa-apa. Segera hindari kerumunan atau kapal perang di depan. Sial, siapa sih ini? Wei Jiaoxiao sangat marah hingga dia tidak bisa menahan diri untuk mengumpat, kamu menabrak kapal terbang seseorang dan bahkan tidak turun untuk meminta maaf. Setelah berkata demikian, Wei Jiaoxiao bergegas menghampiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Berhenti, desir. Wei Jiaoxiao melintas dan berdiri di depan kapal perang terbang dengan kecepatan tercepat. Akan tetapi, orang-orang di kapal perang terbang itu tidak berniat berhenti. Salah satu dari mereka menatap Wei Jiaoxiao dengan dingin dan berkata, apakah kamu mencari kematian? Ledakan. Seketika itu juga kapal perang itu melaju kencang dan terdengarlah raungan naga yang keras. Wei Jiaoxiao mengerutkan kening, tatapannya muram, sudah kubilang berhenti. Kemudian, Wei Jiaoxiao memanggil senjatanya, tombak badai salju. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengayunkan tombaknya untuk melepaskan gelombang kejut seperti badai salju. Ledakan, serangan kekuatan penuh Wei Jiaoxiao bertabrakan keras dengan kapal perang. Tiba-tiba, langit dan bumi berubah warna, gelombang udara melonjak, dan siklon es menyebar ke segala arah. Namun meski begitu, Wei Jiaoxiao tetap tidak menghentikan kapal perangnya. Perahu perang itu menerobos tombak Wei Jiaoxiao dan menabrak lawan dengan kekuatan yang tak terhentikan.
Melihat ini, Zhu Mei juga bergegas untuk membantu. Pikiran Zhu Mei tergerak, dan dia melemparkan jimat ajaib. Mengubah. Kemudian, Zhu Mei membentuk segel dengan satu tangan, dan jimat peri itu langsung berubah dari 1 menjadi 10, dari 10 menjadi 100, dari 100 menjadi 1000, dan dari 1000 menjadi 10.000. 10.000 jimat abadi berkumpul menuju kapal perang dari segala arah seperti kawanan burung. Dalam sekejap mata, ia pun terbungkus di dalamnya. Meledak. Zhu Mei berteriak dingin. Tiba-tiba terdengarlah guntur yang sangat keras antara langit dan bumi. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan mengejutkan terjadi, berpusat pada kapal perang besar. Ruang bergetar dan gelombang panas bergulung. Serangan Zhu Mei dan Wei Jiaoxiao meledakkan langit dan akhirnya memaksa kapal perang berhenti. Pada saat yang sama, gerakan di sini juga menarik perhatian orang lain. Sepasang mata berkumpul di sini. Apa yang terjadi? Kompetisi Tianjiao bahkan belum dimulai. Mengapa orang-orang berkelahi? Hei, bukankah kamu baru saja melihatnya? Apa yang kau lihat? Aku baru saja berada di kabin, aku tidak tahu apa yang terjadi. Perahu naga tadi menabrak beberapa kapal perang, dan sekarang ada yang mencarinya. Benarkah? Itu akan menjadi tontonan yang bagus untuk ditonton. Aku ingin tahu dari negeri dongeng mana mereka berasal. Mereka sangat sombong. Perahu naga besar itu tergantung di kehampaan. Namun, yang mengejutkan adalah setelah menahan serangan dari Wei Jiaoxiao dan Zhu Mei, dua penguasa alam yang kuat, perahu naga itu ternyata masih utuh. Yang ada hanya bayangan ilusi seekor naga yang berkeliaran di luar perahu naga. Bayangan naga itu membentuk penghalang pelindung, menyerap kerusakan dari keduanya. Wei Jiaoxiao dan Zhu Mei sama-sama menunjukkan ketidaksenangan di wajah mereka. Pada saat yang sama, lebih dari selusin sosok terbang keluar dari perahu naga. Yang memimpin kelompok itu adalah seorang pria berpakaian hitam. Hei, dua orang bodoh yang tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Tahukah kalian kapal terbang siapa yang kalian cegat? Wei Jiaoxiao menjawab, kamu telah menghancurkan kapal perang kami, tahukah kamu? Pria berbaju hitam itu berkata, lalu kenapa? Aku sudah memperingatkanmu untuk minggir. Wei Jiaoxiao menjadi semakin marah, dalam waktu sesingkat itu, siapa yang bisa bereaksi? Pada saat yang sama, mereka yang kapal perangnya hancur juga mulai menuduh. Ya, siapa yang bisa bereaksi dalam waktu sesingkat itu? Kamu melakukannya dengan sengaja. Anda harus memberi kami penjelasan. Semua orang dipenuhi dengan kemarahan dan kekesalan. Pada saat ini, suara laki-laki yang tenang datang dari istana di tengah perahu naga. Pelindung Li, apa yang terjadi? Suaranya malas, tanpa gejolak emosi apapun. Pria berpakaian hitam di luar segera berbalik, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata dengan hormat ke titik tertinggi di istana, Tuanku, orang-orang ini mengatakan bahwa kapal perang kita merusak kapal perang mereka selama perjalanan, tetapi saya mengingatkan mereka sebelumnya. Wei Jiaoxiao hampir tertawa karena marah, mereka benar-benar berbohong dengan mata terbuka. Suara lelaki di perahu naga itu terdengar lagi, jika kau menginginkan kompensasi, kau bisa menunggu hingga akhir kejuaraan Tianjiao dan pergi ke alam Changhun untuk memintanya. Aku akan memberimu kompensasi 10 kali lipat. Begitu. Kata-kata itu keluar, wajah orang-orang di sekitarnya berubah drastis. Namun, alasan mengapa wajah mereka berubah drastis bukanlah kompensasi 10 kali lipat yang disebutkan oleh pihak lain, tetapi 3 kata Changhunji. Tunggu, apakah ini kapal perang alam Changhun? Sudah berakhir. Ini adalah negeri dongeng tingkat 6. Identitas orang di dalam pasti luar biasa, mungkin dia adalah murid langsung dari Kaisar Alam yang kuat. Tak lama kemudian, seseorang berkata, tadi aku memang salah. Itu memang kecerobohan kami. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Ya, Anda memang mengingatkan kami, tetapi kami gagal bereaksi tepat waktu. Tidak perlu memberi kami kompensasi. Dalam sekejap mata, orang-orang dari semua lapisan masyarakat yang kapal perangnya rusak berbalik dan pergi. Wei Jiaoxiao dan Zhu Mei sama-sama merasa ngeri. Alam Changhun, ini adalah negeri dongeng tingkat ke-6. Wei Jiaoxiao langsung tersadar, dan tiba-tiba dia merasa telah bertindak impulsif. Aku tidak menyangka akan menyinggung makhluk sekuat itu setelah tiba di negeri dongeng Lingbo. Kalian berdua, kami telah merusak kapal perang kalian. Kami akan memberi kalian ganti rugi,
tetapi kalian telah menghalangi jalanku, jadi kalian harus membayar harganya. Kata suara dari dalam perahu naga dengan tenang. Pelindung Li, hancurkan kultivasi mereka dan ganti rugi biaya kapal perang mereka. Ya, lelaki berpakaian hitam itu menampakkan pandangan seram. Pria berpakaian hitam itu tidak mengatakan apapun saat aura kuat keluar dari badannya. Pada saat yang sama, 4 roda dewa yang indah tiba-tiba muncul di belakangnya. Ekspresi Wei Zhao dan Zhu Mei berubah. Tingkat kultivasi pelindung Li ini lebih kuat dari mereka. Dia benar-benar mencapai kesempurnaan Realm of Realm Master. 2 orang junior di tahap tengah alam mulia berani menghalangi perahu naga tuan mudaku. Kalian sama saja mencari kematian kalian sendiri. Pelindung Li melesat di depan Wei Zhao dan melancarkan pukulan, menghantam keras dada lawannya. Kesenjangan 3 alam membuat Wei Zhao mustahil menghindari serangan itu. Pada saat ini, sebuah sosok melintas entah dari mana dan muncul di depan Wei Zhao. Ledakan, pelindung Li meninju pancer ki emas, dan kekuatannya segera menghilang. Apa ini? Pelindung Li mengerutkan kening, dan melihat sosok muda berdiri di depan Wei Zhao. Wei Zhao, mata Zhu Mei berbinar. Orang yang datang adalah Xiao Nunu. Xiao Nunu menahan serangan dari pelindung Li dan tetap tidak bergerak. Kita bisa melupakan masalah kerusakan kapal perang, tetapi jika kamu ingin menghancurkan kultivasi seseorang, apakah itu terlalu berlebihan? Mata pelindung Li merah karena marah. Menurutmu dengan siapa kau bicara? Setelah berkata demikian, pelindung Li menghunus pisau besar dengan tangan belakangnya. Dia mengepalkan pedang dengan kedua tangan dan menebas ke arah kepala Xiao Nunu. Zhu Mei buru-buru mengingatkan, Tuan Xiao, hati-hati. Tak lama kemudian, pelindung Li menebas dengan pedangnya. Detik berikutnya, akibat yang kuat dan mendominasi menyebar ke segala arah, disertai awan kabut darah yang meledak di antara langit dan bumi. Pedang pelindung Li langsung terhempas, dan pada saat yang sama, lengannya hancur berkeping-keping. Bang! Pemandangan yang tiba-tiba itu mengejutkan para penonton di sekitarnya. Bahkan Wei Zhao dan Zhu Mei tercengang. Mata pelindung Dharma Li terbuka lebar dengan ekspresi tidak percaya. Anda harus tahu bahwa dia telah mencapai tingkat Realm Master yang sempurna. Pukulan ini tidak hanya gagal membelah Xiao Nunu menjadi 2, tetapi juga menghancurkan kedua lengannya. Sungguh sulit untuk diprediksi. Pelindung Li mundur sambil memberi perintah kepada yang lain. Bunuh dia, ayo kita pergi bersama. Ya, seketika semua penguasa alam Changhun bertindak dan melancarkan serangan ke arah Xiao Nunu. Tetapi Xiao Nunu berdiri di tempatnya, membiarkan semua orang menyerangnya. Dor, segala macam kekuatan sihir dahsyat dilepaskan pada Xiao Nunu, menghasilkan akibat yang dahsyat. Tetapi pancer ki di luar badan Xiao Nunu bagaikan perisai yang tidak bisa dihancurkan, sama sekali tidak terpengaruh oleh kerusakan apapun. Apakah kamu sudah cukup bertengkar? Xiao Nunu bertanya dengan tenang, kalau begitu, giliranku. Desir, saat kata-kata itu terucap, Xiao Nunu melesat di depan seseorang dan kemudian meninjunya. Dengan suara ledakan yang keras, tulang-tulang lelaki itu hancur dan terpental mundur. Kemudian, Xiao Nunu menyerang terus-menerus, meninju dan menendang, dengan kekuatan yang sebanding dengan senjata sihir tingkat dewa kuno, membuat siapapun sulit untuk menahannya. Satu demi satu ledakan tumpul bergema dalam kehampaan. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin orang kuat dari alam Changhun musnah. Beberapa sosok menabrak perahu naga, dan sejumlah besar retakan muncul di dinding istana di atas perahu naga. Tepat pada saat ini, lelaki di perahu naga tidak dapat lagi duduk diam. Kau memang punya beberapa keterampilan. Pantas saja kau berani menghentikan kapal perang alam Changhunku. Saat kata-kata itu terucap, sebuah pedang panjang melesat keluar dari kapal perang itu. Pedang panjang itu melesat dengan momentum yang mengerikan, langsung menuju titik vital Xiao Nunu. Bersambung.